Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Mujaidah, NPM 190123, Dimas Arif Bayu Setiawan 190135, Mita Rahayu NPM 190143, Tutu Guswasono NPM 190212, dan Yuda Prasetya NPM 190227. Berikut kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai sumber dan metode inovasi. Dari mana inovasi berasal? Suatu inovasi berasal dari berbagai alasan ataupun latar belakang. Yang pertama, peristiwa terduga yang dapat berupa kegagalan atau keberhasilan. Seperti Amazon.com, pendiri Amazon.com, Jeff Bezos, dulunya bekerja mengumpulkan barang bekas, lalu menjualnya secara offline. Akhirnya, hal tersebut menginspirasi untuk membuat Amazon.com. Kemudian, adanya kebutuhan proses untuk mendukung proses lain atau produk yang seperti dilakukan oleh Bank Sentral Asia atau BCA yang menjadi pelopor pada e-banking. Kemudian, perubahan pasar dan industri akibat regulasi, serta perubahan demografi memicu banyak orang membutuhkan hal yang praktis dan murah, misalnya Gojek. Adanya perubahan persepsi atau persepsi mengenai apa produk yang baik dan tidak baik dari segi lingkungan, agama, selera, dan tren, serta adanya pengetahuan dan teknologi yang baru. Misalnya, Daikin, perusahaan asal Jepang yang menjadi pelopor terbentuknya air conditioner atau AC yang ramah lingkungan. Suatu inovasi berupa produk, jasa, proses, maupun organisasi. Inovasi produk diikuti inovasi proses yang kemudian digambarkan sebagai siklus inovasi industri. Coulter dan Keller, inovasi produk adalah proses pengenalan produk atau sistem baru yang membawa kesuksesan ekonomi bagi perusahaan dan kesuksesan sosial bagi konsumen, serta komunitas atau lingkungan yang lebih luas. Kemudian, inovasi jasa adalah perubahan yang berfokus dari solusi jasa yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Contohnya seperti BNI, bank pertama di Indonesia yang menerapkan adanya drive-thru ATM. Kemudian inovasi proses, cara pengembangan proses produksi sehingga lebih efektif dan efisien. Contohnya seperti Toyota. Inovasi dalam sistem produksi adalah suatu kegiatan untuk melakukan perubahan dalam produksi supaya dapat menekan biaya produksi dan operasional, memperbanyak jumlah produksi dan meningkatkan kualitas produk. Misal, perusahaan Dell Computer membuat konsumen dapat membeli komputer dan hardware Dell secara online melalui website. Yang kedua, inovasi pemasaran, yaitu penerapan metode pemasaran yang baru atau peningkatan signifikan pada pengemasan atau desain produk, penampakan produk, harga. Contohnya yaitu perusahaan TrueMove menciptakan iklan yang penuh emosional yang dapat membawa penonton ikut merasakan emosi pemeran di iklan tersebut. Yang ketiga yaitu inovasi organisasi, penerapan metode organisasi baru pada praktik bisnis, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal perusahaan, seperti Google memberikan fasilitas dan lingkungan kerja nyaman bagi karyawannya. Dan yang keempat yaitu inovasi manajemen, cara untuk meningkatkan performa manajemen dalam sebuah organisasi. Misal, General Electric di Amerika Serikat menerapkan pengelolaan bisnis berbasis ilmu pengetahuan untuk menyempurnakan penemuan Thomas Alva Edison. Lalu dilanjut dengan pembahasan konsep predator-prey. Predator-prey adalah konsep hadir sebagai model kerja yang dapat memberikan bantuan sistematis untuk memudahkan suatu organisasi dalam meramalkan kesuksesan inovasi yang berkembang secara efisien dan efektif. Konsep dasar dari predator-prey yaitu ketergantungan dan evolusi dari tiap stakeholder dalam siklus timbal balik inovasi, di mana perubahan pada inovasi A menetapkan tempat untuk seleksi alami dari perubahan inovasi B. Dengan mempertimbangkan predator atau pihak pemakan sama dengan penemuan hal baru, dan prey yaitu pihak yang dimangsa
sama dengan teknologi atau sistem dari lawan absolute dan using. Dari konsep tersebut diharapkan inovasi dapat membangun sebuah komunitas organisasi dengan tujuan untuk memecahkan masalah tertentu, memberikan superior value kepada konsumen yang memiliki need, want, dan demand. Kelemahan predator-prey konsep dan perhitungan Lotka-Volterra. Banyak orang terbiasa berpendapat bahwa pertumbuhan akan berhubungan dengan suatu keterbatasan. Sebagai contoh, yaitu jumlah orang yang menderita sakit dalam kasus epidemik disebabkan karena alam melakukan seleksi alamiahnya pada saat populasi tidak sesuai dengan kemampuan alam menyediakan sumber daya, yaitu makanan dan lain-lain. Pada kenyataannya, terekam ribuan contoh terjadinya kurva pertumbuhan bentuk S atau sigmoidal pada lingkungan yang beragam. Namun, di samping kemudahan dari konsep ekologi sederhana ditemukan juga beberapa kelemahan predator-prey konsep, di mana salah satu kekurangan yang jelas dari sistem dasar tersebut adalah bahwa populasi spesies mangsa akan tumbuh tak terbatas secara eksponensial bila tak adanya predator. Kondisi tersebut mengidentifikasikan bahwa tidak ada pembatas yang dapat menahan perkembangan yang tak terbatas dari salah satu faktor alamiah. Oleh karena itu muncul sebuah perhitungan baru adanya standar atau pembatas dari salah satu faktor alamiah yang berkembang tak terbatas. Lalu Lotka-Volterra memberikan solusi mudah untuk perilaku yang tidak realistis dari predator-prey equation dengan mengganti istilah pertumbuhan eksponensial dengan ekspresi pertumbuhan logistik. Oleh karena itu, dengan tidak adanya predator populasi, mangsa malah menstabilkan daya dukung lingkungan yang diberikan oleh persamaan logistik. Model Lotka-Volterra ini memicu berkembangnya ide permodelan pertumbuhan antar spesies yang berinteraksi. Baik, selanjutnya need and want push. Need and want push merupakan kebutuhan dan keinginan yang sangat alami dan mutlak bagi manusia. Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis manusia sebagai dasar bagi manusia dalam melakukan suatu usaha. Sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang di samping pemenuhan kebutuhan hidup. Yang berikutnya, market pull versus teknologi push. Teknologi push merupakan sebuah model sederhana yang menunjukkan bahwa proses adanya inovasi dimulai dari sebuah gagasan atau penemuan. Teknologi push adalah saat penelitian dan pengembangan teknologi baru mendorong pengembangan produk baru. Berbeda dengan teknologi push, istilah market pull mengacu pada kebutuhan akan produk baru untuk suatu masalah yang berasal dari pasar. Market pull menunjukkan bahwa inovasi berasal dari kebutuhan masyarakat atau bagian tertentu dari pasar. Menurut model ini, inovasi dikatakan sukses apabila peneliti mampu mengenali pasar secara menyeluruh terlebih dahulu, menilai dan mengidentifikasi kebutuhan apa yang ada, seberapa jauh mereka terpenuhi oleh produk dan proses yang ada, dan bagaimana kebutuhan dapat dipenuhi dengan lebih efektif melalui inovasi baru. Selanjutnya, metode inovasi. Metode inovasi merupakan cara khusus dalam melakukan suatu inovasi pada tataran yang luas, sehingga dapat diterapkan melalui berbagai macam bentuk, sektor, dan dimensi. Metode inovasi bertujuan memperbaiki sistem maupun produk yang sudah ada dengan tujuan menambah nilai dari sistem maupun produk itu sendiri. Selanjutnya, ATM atau amati, tiru, modifikasi.
Dalam perintisan sebuah bisnis tidak selamanya harus dimulai dengan menciptakan sebuah produk atau jasa baru yang belum dikenal konsumen. Besarnya persaingan pasar membuat sebagian pelaku usaha memilih menjadi follower atau pengikut dengan menjalankan peluang bisnis yang telah ada di pasaran. Metode ATM atau amati, tiru, dan modifikasi ini menjadi salah satu alternatif tepat bagi para pemula guna memperkecil resiko kegagalan dalam merintis bisnis. Yang pertama, amati. Amati merupakan aktivitas pengamatan terhadap proses bisnis pesaing. Dalam melakukan ATM, amati terlebih dahulu kelebihan dan kelemahan dari produk yang ingin ditiru. Usahakan untuk tidak tergesa-gesa, kemudian cari informasi seputar produk sebanyak mungkin. Analisis karakteristik dan peluang dari kekurangan produknya sampai merasa benar-benar yakin. Yang kedua adalah tiru. Bentuk aksi dari mengamati dengan memanfaatkan kelemahannya sebagai peluang. Dengan meniru produk atau jasa yang sudah ada di pasaran, seorang pengusaha tidak perlu melakukan uji coba dan observasi pasar untuk mengenalkan produk atau jasanya kepada masyarakat luas. Yang ketiga, modifikasi. Modifikasi adalah memberikan tambahan pada produk lawan yang ditiru supaya berbeda dan lebih menarik. Modifikasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, misalnya dengan menambahkan varian rasa atau bentuk produk, meningkatkan kualitas produk, menggunakan bahan baku yang berbeda, memodifikasi display outlet atau tempat usaha, sampai memodifikasi sistem usaha yang dikembangkan. Selanjutnya, scamper. Scamper diperkenalkan pertama kali oleh Alex Osborne, seorang guru pelopor kreativitas pada tahun 1953 dan dikembangkan oleh Bob Eberle pada tahun 1971. Teknik ini dapat membantu menghasilkan ide dengan cara mendorong untuk berpikir tentang bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan produk, proses, dan jasa yang sudah ada, sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru. Scamper merupakan suatu checklist pertanyaan pemicu ide yang membantu untuk memikirkan perubahan apa yang dapat dilakukan terhadap produk, proses, dan jasa yang sudah ada, sehingga muncul sebagai produk, proses, dan jasa yang baru. Jika di awal disebutkan bahwa scamper ini digunakan untuk mengembangkan produk, proses, dan jasa yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru, sebenarnya aplikasi scamper ini tidak terbatas hanya pada 3 hal tersebut. Produk tidak selalu harus sesuatu yang wujud fisik. Produk juga bisa sesuatu yang bersifat digital. Produk ini bisa juga berarti sesuatu yang abstrak atau permasalahan yang sedang dihadapi. Contoh produk yang bersifat abstrak misalnya struktur organisasi, suatu sistem dalam organisasi, dan lainnya. Penggunaan metode scamper ini luas dan fleksibel dengan imajinasi yang diinginkan. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari aplikasi scamper. Yang pertama adalah substitute, yaitu menggantikan bagian dari masalah yang berkaitan dengan proses maupun hasil dengan sesuatu yang berbeda. Yang kedua adalah combine, mengombinasikan atau menggabungkan satu atau dua produk, proses atau jasa yang menjadi produk, proses atau jasa baru. Yang ketiga adalah adapt, yaitu mengadaptasi produk, proses, dan jasa lain ke dalam produk, proses, dan jasa sehingga tercipta produk, proses, dan jasa yang baru.
Yang keempat adalah modify, magnify, minify. Itu perluasan ide yang dapat memberikan nilai tambah atau wawasan baru. Yang kelima adalah put and another use atau penggunaan produk, proses, dan jasa yang ada untuk aplikasi lain yang berbeda dari aplikasi penggunaannya. Selanjutnya ada eliminate, elaborate. Eliminate sendiri yaitu berkonsentrasi pada proses menghilangkan atau menghapus sebagian komponen produk, proses, dan jasa yang ada ke yang baru. Sedangkan elaborate yaitu menambahkan detail pada suatu produk, proses, dan jasa yang sudah ada menjadi baru. Terakhir ada reverse, rearrange, penyusunan atau penataan ulang yang berbeda dari komponen atau prosedur yang sudah ada sehingga dapat memberikan nilai tambah. Selanjutnya ada design thinking. Tujuan dari design thinking sendiri yaitu membantu organisasi tidak hanya dapat mengatasi masalah bisnis sehari-hari, melainkan memperoleh keunggulan kompetitif. Design thinking yaitu proses menciptakan ide-ide baru atau inovatif yang dapat memecahkan masalah. Nah, berikut adalah kerangka kerja design thinking. Sebenarnya metode dari design thinking berguna bagi startup saat membuat model bisnis land canvas. Model bisnis diperlukan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi memberikan dan menangkap suatu nilai tambah. Design thinking juga berfungsi membantu kita menganalisis masalah dan mencari solusinya. Seperti kerangka kerja design thinking di bawah adalah empatis atau merasakan dan mencoba berganti posisi menjadi orang lain atau customer. Sedangkan define yaitu mencari dan mendefinisikan permasalahan. Ideate mengembangkan ide atas solusi tersebut. Dalam prototype yaitu membuat contoh produk dari hasil ideate. Terakhir, tes menguji prototipe yang telah dihasilkan dan mengevaluasi apakah masih ada yang kurang atau dinilai berlebihan. Slide selanjutnya ada quality function deployment. Pertama kali dikembangkan di negara Jepang pada tahun 1996 oleh Dr. Yoji Akao. QFD atau Quality Function Deployment adalah suatu metode untuk mentransformasikan permintaan dari user menjadi sebuah desain quality untuk menyebarkan function forming quality dan menyebarkan metode-metode untuk mencapai desain quality ke dalam sistem, bagian, komponen, dan elemen-elemen spesifik dalam proses manufaktur. Matriks dasar QFD harus dimulai dengan pemahaman tentang apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh customer.
pemahaman atau watch ini menjadi baris di dalam matriks bertentangan dengan kolom yang mempresentasikan proses supplier atau house yang didesain untuk menyediakan produk atau jasa agar mencapai keinginan konsumen. Untuk watch lebih baik bersifat samar-samar dan beberapa diantaranya akan bersifat subjektif. Keberadaan simbol-simbol diperlukan untuk menandakan indikasi dari tingkat kepentingannya. Supplier harus menemukan cara untuk menentukan kebutuhan pada kolom house. Dengan cara memperluas matriks sebelumnya sebaiknya diperluas kembali untuk membuatnya lebih berpotensi untuk memiliki daya guna yang tinggi. Untuk dapat memperluas matriks ini tentu perlu pemahaman lebih mendalam mengenai apa yang dibutuhkan oleh customer. Matriks seperti ini biasanya disebut juga dengan house of quality. Selanjutnya adalah State of the Art atau ICT Innovation. Apa itu Internet of Thinking atau IoT? IoT pertama kali dimunculkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. IoT merupakan pergeseran paradigma baru di bidang teknologi informasi, yang mana IoT terdiri dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence, robotik, sensor, dan kontrol software. Dengan adanya IoT, manusia dapat mengerjakan suatu hal menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien karena IoT dapat menghubungkan segala macam hal dengan internet kapanpun dan dimanapun. Cara kerja dari IoT adalah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang dimana tiap-tiap perintah argumennya menghasilkan sebuah interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dalam jarak berapapun. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja dari Internet of Thinking atau IoT. Pertama, alat penyimpanan data akan mengumpulkan keseluruhan data yang ada. Lalu kemudian, alat remote atau remote control seperti smartphone akan mengontrol jalannya IoT yang dibantu oleh internet untuk menyediakan platform konektivitas. Dan selanjutnya, router atau gateway akan menyambungkan alat IoT menggunakan jaringan internet sehingga ribuan alat akan terkoneksi satu sama lain. Yang terakhir adalah penerapan dari IoT. Penerapan IoT akan menjadikan berbagai layanan kehidupan manusia semudah mungkin untuk dilakukan oleh para penggunanya. Sektor layanan IoT dibagi menjadi 9, yakni yang pertama adalah bangunan, meliputi sektor industri dan industri komersial. Kemudian energi, yakni sektor supply atau demand dan juga minyak atau gas. Yang ketiga adalah rumah tangga, yakni sektor infrastruktur, keselamatan, dan kenyamanan. Yang keempat adalah kesehatan, yakni sektor perawatan dan penelitian. Kelima, transportasi, meliputi sektor kendaraan, non-kendaraan, serta sistem transportasi. Kemudian yang keenam adalah industri, yang meliputi sektor industri, konversi atau distrik, distribusi, dan otomatisasi sumber daya. Dan yang ketujuh adalah sektor perdagangan, meliputi sektor toko, perhotelan, dan juga specialty. Sektor yang kedelapan adalah keamanan, meliputi layanan darurat, infrastruktur umum, peralatan, dan surveillance. Dan yang terakhir adalah teknologi dan jaringan, meliputi sektor jaringan perusahaan dan jaringan publik. Lalu apa saja tantangan dari penerapan IoT? Ada 5 tantangan. Yang pertama adalah skalabilitas, di mana IoT memiliki konsep yang lebih besar dibandingkan dengan internet konvensional, sehingga IoT memerlukan fungsi dan metode baru agar lebih efisien. Tantangan yang kedua adalah self-organizing, di mana alat yang menggunakan IoT harus mampu mengatur dan mengkonfigurasi diri sesuai dengan lingkungan masing-masing. Tantangan yang ketiga adalah volume data, di mana beberapa skenario aplikasi akan melibatkan pengumpulan jaringan berskala besar yang membutuhkan mekanisme operasional untuk penyimpanan data. Tantangan yang keempat adalah interpretasi data, di mana diperlukan adanya sensor yang dapat menafsirkan perintah agar alat IoT bekerja seakurat mungkin. Dan tantangan terakhir adalah kompleksitas software, di mana infrastruktur IoT yang lebih luas memerlukan software yang lebih kompleks untuk mengelola benda bekerja.
Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Presentasi ini kami susun berdasarkan pada referensi yang tertera di dalam slide. Atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.